Wah, perjalanan Cirebon ya. Ya lumayan lah. Lumayan lah ya. Lumayan. Tapi sekarang mah ada tol lebih cepet lah. Lebih cepat lah. Jadi tidak terlalu inilah ya. Enggak. Kalau dulu Cirebon bisa 4 jam. Waduh. Sekarang udah ada tol 2 jam. Tapi gimana nih? Selama di Cirebon atau perjalanannya ada ini nggak? Hal-hal Cirebon. mistis yang bisa diceritain lah. Cirebon mungkin ada cerita dulu dari temen. Gimana tuh? Jadi orang punya temen nih. Dia itu kerja di leasing. Kerja di leasing. Dia itu orang Bandung yang dipindah dimutasi ke Cirebon. Nah, waktu dia pertama datang ke Cirebon itu kan nyari kosan tuh. Dia pertama kali tuh datang ke Cirebon tuh pertama kali dia nyari kosan. Nemu kosannya itu 2 lantai. 2 lantai. Cuman memang bangunannya bangunan baru dan kelihatan ya kan kalau kosan banyak motor tuh. Berarti kan itu kosannya penuh ya. Iya. Udah diobrolin sama yang jaga kosannya. Dia milih kamar paling pojok. Paling pojok di Cirebon tuh. Kosannya gede banget, 2 lantai berhadapan kayak gitu tuh. Dia milih kamar paling pojok. Nah, waktu dia masuk diantar sama si penjaga kosannya. Dia tuh lihat di kamar pinggirnya dia itu yang mau dia ambil itu, karena kamar yang kosong itu tinggal satu-satunya kan, tinggal yang itu. Nah, di kamar sebelahnya itu dia itu lihat cewek. Cantik. Dia ngelihat dari bawah itu ada cewek cantik. Makin semangat di situ. Dia orang Bandung ya, orang Bandung datang ke Kota Baru di Cirebon, ngelihat ada cewek, wah cewek gelis ya kan, apalagi dia posisinya jomblo gitu kan. Wah cewek cantik nih. Dia ngelewat kan, udah naik tuh sama si penjaga kosan itu, dia jalan bareng, udah ngelihat si cewek, dia tuh ngelihat si cewek itu, wangi baru mandi tuh. Dia kan makin, ini cewek wangi banget gitu kan. Dia cuman gini aja, tapi si cewek itu cuman senyum aja. Dia akhirnya masuk sama si penjaga kosannya, masuk ke kamarnya dia. Kamarnya luas, enak lah. Karena si kosan itu posisinya ada dapur di dalam kosannya. Jadi kayak luas, apartemen. Kayak apartemen, kosan enak lah itu. Dia udah ngobrol, akhirnya deal. Penjaga kosan keluar, ya keluar lah. Keluar, ternyata cewek yang tadi udah nggak ada. Oh, mungkin udah masuk. Iya. Udah aja. Dia masuk, beres-beres sekitar jam 7. Jam 7 dia keluar karena cari makan ya, makan malam. Dia keluar, ngedenger di suara di pinggir, ya yang cewek tadi kamar pinggir itu ada suara cewek teriak-teriak. Ada cewek teriak-teriak sama dia, didengerin aja ya. Karena kan dia mau ngetok nggak enak kan, masih baru. Akhirnya dia cuma diam ngedengerin, cuman kayak cewek teriak-teriak gitu. Akhirnya dia karena nggak berani, akhirnya ya udah aja dia turun lah. Dia cari makan, udah beli makan, dia naik lagi karena posisi kosan itu lagi sepi. Karena ada beberapa orang yang di kosan itu shiftnya malam ya. Karena kan kosan pekerja ya di situ. Ada yang shiftnya malam, dia datang ke kosan, balik lagi, suaranya udah nggak ada. Cuman dia lihat di jendela, jadi karena hordengnya itu sedikit kebuka ya, dia lihat ada si cewek itu lagi diam tapi ngelihat ke tembok. Akhirnya dia lihat, mungkin udah nggak kenapa-napa. Dia pikirnya mungkin lagi musuhan sama cowoknya, lagi ada masalah. Akhirnya ya udah aja dia ke kamarnya. Karena kan waktu itu dia baru pindah banget ya ke situ ya. Kamarnya sepi. Dia cuman denger lagu musik via laptop aja gitu. Tapi waktu dia mau tidur tuh sekitar jam 11-an tuh, di pinggir itu kayak Ngetokin tembok. Sama dia didengerin, hilang. Lama-lama didengerin lagi, kayak ada yang ngetokin tembok tuh. Akhirnya lama-lama ada cewek nangis, suara cewek nangis. Nah dia mikirnya ini cewek kenapa ya, cantik kok gini gitu dia. Akhirnya udah lama sama dia dicuekin.
hilang suara. Akhirnya dia tidur kan waktu cerita waktu itu. Beres itu besoknya dia kerja biasa, pulang maghrib dia mau naik ke kosannya dia, ada cewek itu lagi di luar. Di luar. Jadi kan ini ada besi tuh, kan di lantai 2 ada besi buat teras gitu, dia buat ke bawah balkon gitu. Si cewek itu cuma diem di balkon aja, dia ngeliat itu wangi kayak beres mandi gitu. Dia disenyumin, si ceweknya senyumin balik. Dia masuk ke dalam, cewek cantik, cewek cantik, dicoba aja, kita coba. Maksudnya dia jadi karena penasaran gitu kan, kemarin nangis kenapa, sama dia mau ditanya, sekalian kenalan, modus. Udah keluar ternyata ceweknya nggak ada. Udah masuk mungkin dia mikirnya, udah aja ya, dia masuk. Selama hampir 6 bulan dia kerja terus-terusan aja dia ketemu cewek itu, tapi nggak pernah berani nanya. Karena setiap dia mau nanya, si cewek itu udah masuk duluan, udah keburu masuk. Tapi setiap jam, biasanya dari jam 11 itu sampai jam 12 dia pasti nangis. Si cewek itu ngedenger. Di 6 bulan itu tuh pasti nangis? Pasti nangis, tiap hari selama dia itu. Tapi dia nggak ada pikiran apa-apa ya waktu itu, cuma mikirnya mungkin lagi ada masalah. Dia sempat kenalan sama beberapa orang yang di kamar-kamar lainnya, udah ngobrol. Dia sempat nanya, itu cenah awewe nu kamar itu kunaon jeh cenah, kayak bahasa Cirebon, karena dia kan udah berapa bulannya di sana, udah ngerti. Si temennya itu yang mana? Yang di kamar sebelah. Temennya itu cuma ketawa, cuma senyum, hahaha gitu-gitu dong. Dia bingung ya kenapa ketawa. Soalnya setiap ada orang yang dia tanya gitu, jawabannya tuh nggak pernah ada yang ngejelasin tuh kenapa gitu, ada apa. Teteh yang pinggir kamar. Akhirnya udah beres setahun, dia beres di situ, dia dipindahin lagi ke Bandung. Akhirnya pamitan lah. Kan nggak mungkin dia mau pamitan tapi maksudnya dia mau pergi dari situ tapi penasaran itu kan, belum kenalan nih sama si teteh pinggir ini. Akhirnya dia ngeberaniin ngetok pintu, Assalamualaikum katanya. Tapi nggak ada yang ngejawab. Langsung pas dia turun ke bawah ketemu si penjaga kosan. Dia ngomong, Pak ini saya mau ngembalin kunci, makasih. Dia udah ngekos di situ selama setahun kan, Akhirnya dia udah ngomong, nih Pak makasih, sekalian nanya itu teteh yang di pinggir siapa namanya, katanya. Ada penjaga kosan, yang teteh yang mana, kata dia. Itu yang di pinggir kamar saya. Lah itu mah emang kosong, katanya. Kosong sana. Iya itu mah emang kosong, katanya. Tiap hari saya ketemu sama si cewek katanya di balkon. Setiap malam nangis. Kosong, nggak pernah ada orang yang nempatin kamar itu, kata dia. Masa, kata dia. Akhirnya dia pulang ke Bandung, dan di Bandung itu akhirnya si cewek itu kayak kayak kebayang-bayang sama dia. Jadi setiap kita kalau mandi tuh, keramas kan kita merem ya. Dan kalau tiap dia merem itu ada muka si cewek itu. Merem ada muka si cewek itu. Pokoknya setiap dia merem ada muka si cewek itu. Nah itu akhirnya dia terus-terusan karena itu maksudnya kayak gitu terus-terusan tuh. Akhirnya sama keluarganya dibawa ke yang bisa daerah Margahayu. Daerah Margahayu. Akhirnya dia dibilangin ternyata memang itu ngikut. Dan sebetulnya jadi selama dia 1 tahun di kosan itu, sebenarnya di kamar itu memang nggak ada siapa-siapa. Dan setiap orang dia datang itu dia senyum. Jadi dia itu sering nongkrong di bawah, itu sering nongkrong kita gitaran sama orang teman-temannya yang lain di kosan. Dia itu sering ngelihat ke teman-temannya. Cantik. Teman-temannya cuma senyum aja karena teman-temannya memang nggak ngelihat apa-apa. Tapi orang-orang di kosan itu tahu ada sosok kita? Nggak tahu. Jadi cuma dia aja yang merasa. Wah, PR juga. Jadi, semenjak dari situ akhirnya dia resign kerja karena terus kebayang-bayang. Jadi dia tutup mata tiap mandi, katanya paling sering itu tiap dia mandi, tutup mata gitu keramas, kelihatan muka dia. Nah itu yang akhirnya dia itu kerja itu nggak nyaman lah. Kalau sekarang sih udah hijrah ya, kayaknya sih sekarang udah
udah enggak lagi ya. Udah enggak. Nikah kalau sekarang. Kayaknya sih udah enggak, tapi saya udah lama sih nggak ngobrol lagi sama dia. lagi. Nah, itu setelah kejadian itu pas dia berobat lah ya ke orang yang bisa itu si orang yang bisanya nyeritain nggak ini asal usul cewek ini tuh dari mana gitu? Apakah tempat kosannya dulu emang bekas apa gitu? Cuman kata si yang bisanya memang di tempat itu memang si cewek itu udah nungguin di situ lebih lama daripada bangunan itu dibangun. Gitu. Cuman memang orang-orang yang pinggir-pinggirnya itu nggak ngerasain, nggak ngerasain. Dan ternyata waktu dia ngerasain wangi. Nah itu tuh tanda dia itu si cewek itu mau ngedeketin dia terus-terusan tuh. Jadi nempel, makin wangi itu makin dia nempel. Jadi itu dia setahun di Cirebon ya nggak tahu kalau kamar di pinggirnya itu yang gitu. Selama 1 tahun dia ngira cewek di pinggirnya itu yang tiap hari dia ketemu. Dia ketemunya siang loh, siang ketemu, malam ya sore malam itu dia ketemu, walaupun nggak pernah cuman gitu apa namanya saling nyapa lah atau gimana gitu. Tapi dia nggak pernah tahu kalau itu bukan orang, bukan manusia. Wah anjir. Itu kalau dia taunya lebih dulu kayaknya udah duluan pindah kosan. Jadi teman-temannya itu udah mikir dia halu karena memang teman-temannya itu nggak pernah ngelihat sosok itu gitu ya. Si penjaganya aja nggak pernah lihat gitu. Jadi kalau penjaganya itu kalau dia nanya itu tuh cewek cantik, disangka penjaganya iseng gitu. Iseng pura-pura lihat yang bisa gitu. Sangkanya iseng, ternyata memang si cowok itu lihat tapi si penjaga itu nggak lihat. Untungnya emang gak ganggu sih ya si ceweknya gak ya, cuman yang terganggunya karena setelah setahun itu ya kan jadi kebayang-bayang. Iya, jadi dia tiap tidur kebayang-bayang, tiap yang dia katanya paling ngeresahin itu tiap dia mandi itu terbayang-bayang. Jadi nggak tenang tiap mandi itu dia kayak mukanya itu kayak ada di depan mukanya dia. Wah, anjir. Akhirnya itu diobatin cukup lama ya, sebulanan lah kayaknya. Nah habis dari situ saya lost kontak tuh, udah nggak pernah ngobrol lagi. Benar sih. Saya mau ngalamin kayak gitu kayaknya stres. Gue kalau Cirebon itu tempatnya karena kan di Cirebon itu tempat ini ya kiai. Ya banyak lah cerita-cerita gitu ya, salah satunya yang dialamin sama teman saya. Itu. Tapi masih banyak cerita yang mau diceritain atau kayaknya sih buat sekarang sih udah ya, paling itu dulu ya. Mungkin nextnya. Oke, siap. Waduh, lumayan sih ngeri ya. Ditunggu next ceritanya. Siap. Nuhun ya. Yoi.